Kode konvolusional adalah kode linear yang memiliki struktur tambahan dalam generator matriks sehingga operasi pengkodean dapat dipandang sebagai filter ataupun operasi konvolusi. Konvolusi sendiri adalah didefinisikan sebagai cara untuk mengkombinasikan dua buah deret angka yang menghasilkan deret angka yang ketiga. Kode konvolusional didefinisikan sebagai sistem kode yang memiliki bit informasi masukan harus lebih kecil daripada keluaran bit terkode, dan yang paling penting, kode konvolusional memiliki memori yang menyebabkan terciptanya sebuah aturan untuk mengkodekan setiap informasi bit masukan menjadi beberapa bit terkode berdasarkan bit-bit informasi masukan sebelumnya. Kode konvolusional NKM merupakan satu set code word dengan K sebagai input, N sebagai output, dan M sebagai tingkat memori. Kode konvolusional ini dihasilkan dengan cara melewatkan urutan bit informasi melalui sejumlah tingkat shift register, dan pada umumnya shift register terdiri dari N atau K bit tingkat dan M generator polinomial. Data masukan digeser sepanjang K bit shift register pada satu kali waktu. Jumlah bit keluaran untuk tiap K bit masukan N bit dengan code rate R sama dengan K garing N titik. Rate atau kecepatan merupakan rasio antara masukan bit informasi dengan keluaran bit terkode dan mempunyai persamaan sebagai berikut. R sama dengan laju kode konvolusional, K sama dengan jumlah bit masukan kode konvolusional, dan N sama dengan jumlah bit keluaran kode konvolusional. Constraint length, jumlah nilai elemen dalam kode konvolusi yaitu memori dengan masukan bit sekarang pada kode konvolusi atau dapat disebut juga panjang kode dari kode konvolusi. Generator polinomial. Generator polinomial sangat dibutuhkan untuk merangkai suatu kode konvolusi berdasarkan jumlah memori yang digunakan dalam suatu kode konvolusi. Selain itu, setiap elemen pada generator polinomial serta jumlah dari generator polinomial mempengaruhi 1. Jumlah output, 2. Panjang kode konvolusi, 3. Hubungan antara shift register dan modul. Generator polinomial merupakan salah satu metode untuk menggambarkan matriks yang digunakan pada kode konvolusi. Generator polinomial ini biasanya ditulis dalam bentuk oktal. Setiap vektor pada matriks generator memiliki ukuran dimensi KK dan mengandung garis hubungan pada encoder menuju modulo 2 adder. Masukkan nilai I pada Masukkan nilai 1 pada posisi I baris dari vektor untuk garis hubungan pada shift register untuk menuju modulo 2 adder dengan masukkan 0 pada posisi vektor jika tidak ada hubungan antara shift register dengan modulo 2 adalah 1, 1. Dengan kode balok NK, bit-bit data informasi dikelompokkan menjadi blok-blok sepanjang K bit dan kemudian disandikan untuk membentuk kode-kode benar, blok-blok code, sepanjang N bit, di mana N K bit yang ditambahkan ke bit-bit data hasilnya berfungsi sebagai cek paritas. Salah satu karakteristik kode balok linear adalah bahwa balok data K bit yang diumpamakan ke encoder pada saat tertentu secara langsung menentukan kode biner N bit yang akan dihasilkan oleh encoder. Di sisi lain, sebuah encoder untuk kode konvensional NKM juga menerima input berupa data K bit dan menghasilkan output berupa kode biner N bit.
Namun berbeda halnya pembentukan sebuah kode biner N bit tidak lagi hanya ditentukan oleh blok data k-bit yang diumpankan sebelumnya, sehingga sebuah karakteristik penting dari kode konvensional yang membedakan dari kode blok biner adalah digunakannya memori di dalam proses penyandiannya. Dalam prakteknya, N maupun K adalah bilangan-bilangan bulat yang bernilai kecil yang tetap, sedangkan M akan diubah-ubah nilainya untuk mengatur redundansi pada kode. Di dalam kasus khusus di dalam K sama dengan 1, rangkaian bit data tidak perlu dibagi terlebih dahulu menjadi blok-blok sepanjang K dan dapat diolah terus-menerus secara berkesinambungan kontinu. Encoder kode konvolusional. Kode-kode konvolusional sangat praktis. Beberapa metode yang berbeda bahkan dapat digunakan untuk menjabarkan proses penyediaan konvolusional. Di antaranya diagram koneksi, polinom koneksi, diagram keadaan, diagram pohon, dan diagram trellis. Pada gambar di atas memperlihatkan sebuah encoder konvolusional sederhana dengan N sama dengan 2, K sama dengan 1, dan M sama dengan 3. Setiap kali sebuah bit data dimasukkan ke register pertama pada encoder, 2 buah bit kode akan dihasilkan sebagai output secara berurutan. Beberapa metode konvolusional. 1. Diagram koneksi. 2. Polinomial. 3. State diagram. 4. Tree diagram. 5. Trellis diagram. Decoder kode konvolusional. 1. Karakteristik jarak untuk kode konvolusional. Jarak merupakan sebuah karakteristik penting bagi kode-kode konvolusional yang menentukan kemampuan koreksi error dari kode yang bersangkutan. Parameter jarak terpenting bagi kode konvolusional adalah jarak bebas atau free distance, yang dituliskan di notasi jarak bebas dari sebuah kode konvolusional didefinisikan sebagai jarak Hamming minimum di antara dua kode biner di dalam himpunan kode konvolusional tersebut. Sebuah kode konvolusional dengan jarak bebas akan mampu mengoreksi hingga posisi error, jika dan hanya jika karena kode konvolusional adalah kode linear. Juga merupakan bobot minimum dari kode-kode binernya yang dibandingkan untuk blok-blok data bukan nol. Selain itu, jarak bebas adalah bobot minimum dari semua jalur yang keluar dari dan berakhir di stage 0 di dalam diagram trellis, sehingga dapat ditentukan dengan menggunakan diagram trellis untuk encoder konvolusional yang membangkitkan kode yang bersangkutan. 2. Decoding berbasis kemungkinan terbesar. Jika setiap blok data yang ada memiliki peluang kemunculan yang sama besar, maka sebuah decoder yang memilih jika di mana R adalah blok kode yang diterima di sisi penerima dan adalah kode biner yang dibangkitkan dari salah satu blok data yang ada, dikenal dengan nama decoder kemungkinan terbesar atau maksimum likelihood decoder. Besaran peluang kondisional disebut sebagai fungsi kemungkinan atau likelihood function. Perhatikan bahwa sistem-sistem transmisi dengan kanal BSC binary symmetric channel decoder kemungkinan terbesar akan tersederhanakan menjadi decoder jarak minimum. 3. Algoritma decoding fitur B. Prinsip decoding berbasis kemungkinan terbesar pada dasarnya bukan teknik praktis karena mengharuskan pencarian di seluruh ruangan himpunan kode konvensional untuk menemukan kode-kode biner tertentu, dan oleh sebab itu melibatkan komputasi yang sangat besar. Akan tetapi, sebuah algoritma decoding yang diciptakan oleh fitur B dapat menerapkan prinsip decoding berbasis kemungkinan secara praktis, meski memang terbatas pada kode-kode konvolusional yang relatif pendek. Secara garis besar, decoding dilakukan dengan cara mencari sebuah jalur pada diagram trellis yang dapat menghasilkan kode biner output yang berjarak minimum ke blok kode yang diterima. Algoritma decoding fitur B pada prinsipnya sama dengan teknik decoding berbasis jarak Hamming minimum.
Namun, beban komputasi di dalam proses dapat jauh direduksi dengan memanfaatkan struktur istimewa diagram trellis. Memperhatikan diagram trellis dengan 4 state yang ada, A, B, C, dan D, hanya dapat dicapai dari 2 state lainnya. Sehingga boleh jadi terdapat 2 jalur yang berbeda yang menyatu di sebuah state yang sama, dan hanya jalur yang paling cocok dengan blok code yang diterima perlu dipertahankan. Maka, algoritma Viterbi pada dasarnya adalah permainan mencari jalur terpilih survivor path di tiap-tiap state pada diagram trellis, di mana terpilih di sini berarti yang menghasilkan jarak minimum ke blok code yang diterima R. Tiap-tiap garis transisi yang membentuk sebuah jalur terpilih dan mendapatkan nilai bobot atau metrik yang sama dengan jarak timingnya ke segmen pasangan bit yang berpandanan pada blok code yang diterima. Dengan menjumlahkan nilai-nilai bobot dari semua garis transisi pada sebuah jalur terpilih, kita mendapatkan metrik untuk jalur tersebut. Decoding kemudian dilakukan dengan memilih jalur terpilih yang memiliki metrik terkecil.